Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku, Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah pemirsa, disimak baik-baik ya karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen. Oh iya, kita juga mengajak semua pemirsa, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya. Oh ya Ustadz, kita kali ini mau bahas dengan tema meraih kemenangan Idul Fitri. Nah, meraih kemenangan Idul Fitri ini bukan cuma soal perayaan atau baju baru doang nih, tapi juga tentang bagaimana kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kita juga sudah menerima video-video dari netizen TV-mu. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias dari Cilodong. Ingin bertanya, apa saja amalan yang harus kita lakukan untuk merayakan Hari Nan Kemenangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Tias Ustadz. Dia menanyakan apa aja amalan yang harus kita lakukan untuk merayakan hari kemenangan Idul Fitri Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Jika ditanya adalah amalan gitu ya yang seharusnya kita lakukan atau pada hari Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri adalah yang paling utama tentu saja melakukan atau melafalkan takbir gitu ya. Jadi kita memang dituntun ya untuk memperbanyak takbir khususnya pada malam hari raya. Jadi setelah maghrib ya di Ramadan terakhir itu kita sudah selesai. Kemudian setelah berbuka, nah kita perbanyak takbir yang besoknya adalah Idul Fitri. Kita perbanyak takbir dengan lafaz tentu saja Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kita perbanyak takbir seperti itu sampai menjelang sholat Id di keesokan harinya. Inilah yang kemudian kita juga banyak lupa ya bagaimana memperbanyak takbir ini gitu. Jadi kita tidak hanya harus bareng-bareng, biasanya orang akan melakukan takbir ini ya pas hari hanya di menjelang Idul Fitri ketika duduk, ketika sebelum sholat gitu orang bertakbir dengan ada komando dari panitia. Tapi sejatinya sunnahnya adalah ya sebelum itu sejak malamnya sudah bisa kita lakukan secara personal gitu ya, sendiri-sendiri dengan dilafazkan dengan agak lantang. Itu juga bagian dari sunnah begitu ya, ibadah bagaimana menyambut Idul Fitri. Yang selanjutnya tentu saja kita tidak boleh lupa untuk menunaikan kewajiban kita yaitu zakat fitrah itu. Ya, zakat fitrah itu juga tidak boleh lupa karena itu adalah wajib per kepala gitu ya. Jadi bahkan anak kecil pun itu yang menanggung adalah tentu saja orang tuanya gitu. Jadi kita tidak boleh lupa untuk membayar zakat kita. Selanjutnya adalah lebih kepada sunnah begitu ya. Jadi kalau Idul Fitri di hari hanya sebelum kita sholat Id, maka kita disunahkan makan dulu gitu. Oke, makan dulu. Membatalkan dulu gitu ya. Jadi mengapa dikatakan diantaranya mengapa dikatakan fitri al-fitr itu karena fitr dikembalikan kepada makna awalnya yaitu berbuka dalam hal ini. Jadi lawannya kata saum adalah fitr dalam hal ini. Jadi saum adalah berpuasa, imsak, maka fitr adalah berbuka. Makanya ada istilahnya iftar gitu ya. Iftar memberi apa? Menyediakan buka puasa, hidangan buka puasa gitu, atau tuftir atau juga bisa kalau kita pakai bahasa Arab itu sarapan itu tuftir atau fatur. Mengapa? Karena malam harinya kita berpuasa, kita nggak makan, tidur nggak makan. Kemudian sarapan dalam bahasa Arab itu ya futur gitu ya, berbuka. Nah ini kita disunahkan untuk berbuka
pada hari Idul Fitri, karena di sinilah ada hari yang menandakan bahwa kita tidak boleh berpuasa, bahkan haram gitu kan. Haram berpuasa, dan karenanya sebelum berangkat untuk sholat Id kita disunahkan untuk minum atau kemudian mengambil kurma misalkan ya, yang ganjil ya, 1 atau 3 misalkan, itu cukup ya, tidak sebelum sholat Id terus makan rendang dulu atau makan opor dulu, nanti aja bisa di setelah sholat gitu ya. Tetapi paling tidak ada pembuka dulu sudah minum ya. Kalau sholat Idul Fitri itu harus disunahkan untuk minum dulu ya Ustadz. Kalau Idul Adha ini sebaliknya, jadi makan minumnya setelah sholat ya, karena memang sebelumnya kan tidak berpuasa, justru Idul Adha makan kambingnya itu ya setelah sholat gitu kan gitu. Kalau Idul Fitri bisa aja makan opor atau segala macam, tapi kan nanti terlalu berat gitu ya menjelang sholat. Tapi yang ringan-ringan dulu gitu. Ringan-ringan dulu. Jadi ada 3 ya, membaca takbir, lalu yang kedua zakat fitrah, dan yang ketiga membatalkan sebelum sholat Idul Fitri makan dulu ya Ustadz. Makan dulu, minum dan makan. Nah Ustadz, kalau kemenangan Idul Fitri ini kemenangannya hanya untuk puasa, kenapa bisa disebut kemenangan Idul Fitri Ustadz? Ya, sebenarnya kemenangan itu datangnya juga kadang dari masyarakat kita sendiri ya, diartikan kemenangan gitu ya. Padahal secara harfiah, secara bahasa, Idul Fitri ini banyak diartikan ya berbuka. Jadi hari di mana umat Islam itu merayakan ya, setelah 30 hari, 29 sampai 30 hari tirakat dalam tanda kutip, berpuasa, memaksimalkan ibadah, maka bersenang-senang dalam tanda kutip lagi. Senang-senangnya dengan apa? Ya dengan makan-makan sebenarnya gitu ya. Tetapi mungkin ya juga ada hikmah di balik itu, bahwa kata-kata kemenangan itu kan kita sudah puasa 1 bulan, jadi setelah itu kita menang lah gitu. Iya, ya menang melawan hawa nafsu misalkan ya, bisa diartikan itu. Jadi kita jihad melawan hawa nafsu. Ya, Nabi kan pernah dikatakan dalam suatu kisah pulang dari perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang dimenangkan oleh umat Islam gitu kan. Kata Nabi, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil. Sekarang kita menuju jihad besar gitu. Jihad besar itu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Nah, Ramadan diantaranya adalah jihad besar kalau kita merujuk kepada perkataan Nabi terkait perang tadi. Mengapa? Ya karena kita di sini bermunajat, menahan diri, imsak. Tidak hanya makan dan minum, tetapi juga imsak seluruh panca indera kita dari hal-hal yang diharamkan gitu. Bahkan batin kita berpikir buruk pun tidak gitu. Maka setelah itu maka sangat berhak untuk kita untuk merayakan ini, saling bersilaturahim dan kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama nih. Ustadz, kita juga masih ada nih selanjutnya video dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Ustadz. Saya Sri Mugi Rahayu, mahasiswi semester 4, program studi ilmu komunikasi. Saya izin bertanya, apa makna hari kemenangan dan fitri bagi umat Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Ayu. Dia menanyakan apa makna hari kemenangan Idul Fitri sebenarnya bagi umat Islam, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika memang yang ditanyakan ya persis seperti itu, apa makna hari kemenangan? Saya kira tadi kalau misalkan sebagaimana kita diskusikan di awal, kemenangan ini adalah kemenangan bagaimana kita sudah katakanlah menaklukkan gitu ya, ujian gitu ya selama 29 sampai 30 hari itu gitu ya. Ujiannya adalah bagaimana kita menahan diri dari hal-hal yang hawa nafsu ya, termasuk makan minum misalkan. Itu kan bagian dari syahwat, bagian dari hawa nafsu. Bagaimana kita, keinginan kita untuk makan dan minum itu mau tidak mau itu adalah diantara nafsu kita, dan itu kita atur ya, kita tahan. Makan minumnya ya tetap ada, tetapi waktunya yang bergeser gitu ya. Nah, tetapi ternyata kan puasa di bulan Ramadan itu, bahkan puasa di hari yang lain, tidak hanya makan dan minum, menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita merujuk kepada hukum fikih, yang membatalkan puasa ya makan, minum misalkan, dan berhubungan suami istri di siang hari. Itu yang membatalkan. Tetapi hal-hal seperti misalkan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian tangannya untuk digunakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, misalkan kakinya melangkah pada hal-hal yang tidak diridhoi, itu tidak disebutkan dalam hukum fikih hal-hal yang membatalkan puasa. Karenanya kita kan sangat berjuang ini bahwa puasa kita itu tidak hanya menahan diri dari lapar, dari haus dan lain-lain, tetapi juga menahan diri semuanya panca indera kita kepada hal-hal yang Allah tidak suka kayak gitu. Nah ini kalau kita lulus lewat sini, kita lulus melalui hal-hal seperti ini, maka kita menang begitu kan, itu maknanya gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita menang, kemudian kita kembali lagi ke ritme awal, kita lalai kembali. Nah kemenangan itu harus dijaga dengan keistiqomahan dan mudawamah. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita dawamkan, kita senantiasa konsisten agar kemudian ritmenya paling tidak sama, kalau mau dibilang tidak meningkat. Nah itulah menang yang sesungguhnya, sehingga mendapatkan predikat tatakun itu. Jadi menjadi orang yang bertakwa itu bukan kemudian gelar terakhir kemudian lepas, tapi gelar yang kemudian berkesinambungan, selalu melekat, yang selalu kita raih gitu dalam hidup kita, konsisten gitu. Dan stasiun akhirnya bukan bahwa Ramadan kali ini, tetapi selama hidup kita, itulah yang kita kejar gitu. Nah gimana nih Ustadz cara tips agar tetap istiqomah dan konsisten setelah Ramadan, Ustadz? Ya, diantaranya adalah tentu saja motivasinya itu harus didukung oleh beberapa faktor gitu kan. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal ini lebih kepada bagaimana kita momentum ya Ramadan ini, misalkan orang misalkan katakanlah hijrah sekarang, ya hijrah maksudnya yang sebelumnya misalkan nggak pernah ngaji jadi bisa ngaji, atau kemudian tadarus yang rutin. Nah momentum itu jangan sampai kemudian hilang gitu, tetap dijaga ritmenya gitu. Dijaga ritmenya dengan apa? Dengan misalkan yang eksternal, dengan misalkan komunitas, dengan ya circle, dengan organisasi yang mendukung untuk arah ke sana gitu ya. Jadi pertemanan-pertemanan yang baik itu, komunitas yang baik itu diantara faktor pendukung bagaimana menjaga ritme kita gitu ya. Sangat berpengaruh ya Ustaz? Sangat berpengaruh ya, itu eksternal. Internal motivasi kita untuk misalkan jempol kita ini misalkan kita arahkan kepada hal-hal yang bisa menjaga ritme dan semangat kita dalam beribadah. Maksudnya apa? Ya HP kita gitu ya, sosial media kita. Ketika kita follow, ketika kita subscribe ya hal-hal yang tertentu, maka kan algoritma, namanya algoritma program aplikasi itu akan akan memaparkan kita pada hal-hal yang kita sering follow, sering kita lihat. Misalkan kita follow ya motivasi-motivasi ceramah atau kajian-kajian, itu nanti akan muncul di HP kita terus. Nah itu bagian dari menjaga gitu kan. Sebaliknya kalau hal-hal yang buruk, nanti hal-hal itu juga yang akan keluar gitu. Jadi ini yang diantara bagaimana kita menjaga. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Nah Ustadz, kita juga masih ada video dari netizen selanjutnya. Langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, saya Ririn ingin bertanya, jika kita sudah berpuasa 30 hari dan juga lebaran, banyak pengeluaran yang kita keluarkan, bahkan bisa jadi kita berhutang. Bagaimana kita menyikapi hal itu pada hari kemenangan jika kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja? Itu dia video pertanyaan dari netizen Ririn. Dia menanyakan, Ustadz, nah selama bulan puasa ini dia suka menghambar-hambarkan duit, boros lah. Terus gimana nih cara menyikapi hari kemenangan jika kondisi ekonomi sedang nggak baik-baik aja, Ustadz? Baik, terima kasih. Ya pada akhirnya memang harus kemudian kembali ya kepada yang bersangkutan misalkan ya, kepada personal kita, bahwa yang namanya boros itu cenderung ya relatif boros untuk apa gitu kan. Katakanlah boros ketika dia berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan, infak, sedekah, banyak-banyakan ya, tanpa kemudian ada motivasi atau niat apapun gitu. Memang ikhlas, tulus gitu kan. Maksudnya banyak-banyakan itu yang seperti dilakukan para sahabat ketika yang satu menyumbang 1 onta, terus yang lain 2 onta, saya 3 onta, saya 4 onta, banyak-banyakan gitu ya. Karena apa ya? Nah, itu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Tetapi itu juga harus itu meskipun itu kebaikan juga harus dihitung gitu ya.
jangan sampai kemudian tidak menyisakan apapun untuk diri dirinya dan sendiri. keluarganya, yaitu ya konyol namanya gitu kan. Artinya yang namanya pengorbanan dengan jiwa dan harta itu juga Harus dihitung-hitung harus diukur juga. ya. Yang penting pertama, apakah kita menyisakan untuk diri kita sendiri? Pada artinya kita juga punya tanggung jawab, misalkan bagi seorang suami misalkan yang punya tanggung jawab keluarganya kayak gitu, atau anak yang misalkan yang belum menikah ada orang tuanya misalkan ya. Itu harus dipastikan dulu, baru kemudian berinfak, sedekah dan zakat. Dan dalam Islam pun dalam berinfak, sedekah dan zakat itu ya tentu saja tidak dianjurkan berhutang. Itu ya sama saja sebagai sesuatu yang kemudian kurang bijak. Mengapa? Karena infak, sedekah dan zakat itu tidak memaksa gitu kan, tidak memaksakan, itu hanya untuk bagi yang mereka mampu begitu. Mampu tuh maksudnya apa ya, terukur tadi gitu ya, ketika dia sudah memenuhi untuk dirinya dan keluarganya, nah ada sisa nih uang ya, lebihan segala macam, nah inilah yang buat infak, sedekah. Jangan misalkan untuk diri sendiri saja minus, kemudian ngutangnya untuk sedekah gitu kan. Nah ini juga sesuatu yang perlu diluruskan. Nah kemudian yang boros yang selanjutnya bisa jadi boros yang konsumtif ya, tidak ada nilai-nilai apa ya, misalkan charity di sana gitu ya, kebaikan seperti misalkan konsumtif ya, misalkan baju baru itu yang marak ya di masyarakat kita, sebenarnya nggak butuh-butuh amat, kemudian harus beli gitu kan. Nah ini belinya ini ngutang, nah ini yang sebenarnya tidak perlu begitu kan. Juga sangat boros misalkan dalam beli makanan gitu ya, tidak hanya menjelang Idul Fitri, tetapi pas buka puasa di sebelum-sebelumnya juga harus dihitung juga bagaimana kita berbuka puasa ya, layaknya kita makan sehari-hari lah, tidak harus mewah juga terus-terusan gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah, makin seru aja nih tentang tema kita kali ini. Dan Ustadz masih ada nih video selanjutnya dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, saya Lalita mau bertanya, sebentar lagi kan Lebaran. Nah biasanya masyarakat Muslim Indonesia itu kalau Lebaran mempersiapkan baju baru, padahal sebenarnya kan tuntutannya adalah mengenakan pakaian yang terbaik. Cuma gimana ya caranya ya untuk menghadapi situasi yang seperti ini agar kita tidak flexing atau pamer gitu, dan juga tetap ibadah Ramadan kita itu tetap usyuk nih, jadi nggak repot-repot mikirin ntar Lebaran mau pakai baju apa gitu. Terima kasih Ustadz. Itu dia video pertanyaan dari netizen Lalita Ustadz. Dia nanyain gimana sih merayakan kemenangan Idul Fitri, kita kan semua pakai serba baru nih. Nah biar nggak flexing atau ajang pamer, gimana Ustadz? Terima kasih. Sebenarnya awalnya justru sudah salah ya, tidak harus yang serba baru gitu kan, tetapi yang terbaik ya. Misalkan pakaian yang terbaik, dan terbaik itu tidak harus baru, tetapi apa yang kita punya. Misalkan Nabi misalkan sunnahnya misalkan ya ketika ya hari raya Idul Fitri ya, memakai misalkan baju dari wool gitu kan. Wool ketika itu ya mewah gitu, wool kan dari domba misalkan kan, itu mewah. Nah, mewah maksudnya baik, yang terbaik karena untuk mengagungkan hari tersebut gitu ya, dan tidak mesti baru gitu. Nah ini yang pola pikirnya gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun baru, maka kan ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid, bahwa yang namanya id itu, hari raya itu bukan labisal jadid, yang memakai baju baru, pakaian baru, tetapi hari raya itu liman taqwahu yazid, yang takwanya yazid, bertambah gitu. Jadi kebaruan itu adalah bagaimana kita bisa senantiasa memperbarui iman kita, memperbarui takwa kita, itu baru yang secara spiritual ya. Kalaupun nanti ada baru dalam hal tadi baju yang baru-baru yang lain, ya itu tentu saja boleh-boleh saja. Tapi kembali ke bagaimana yang kita bahas sebelumnya, itu terukur gitu ya. Barunya itu baru yang memang bagian dari bagaimana kita bersyukur, bagian bagaimana kita ingin misalkan memakai yang terbaik begitu. Ini yang terbaik yang bisa saya gapai sekarang dan terjangkau, saya tidak berhutang begitu. Tapi dari memang apa yang saya miliki, termasuk dana yang ada gitu, itu yang pertama. Kalaupun misalnya sudah memakai pakaian terbaik, kemudian tadi dikaitkan dengan
flexing Iya. segala macam, dan ini tergantung niatnya Iya, gitu kan. iya. Dia niatnya apakah ini menjalankan sunnah ya, tuntunan memakai pakaian yang terbaik, memakai pakaian yang bagus, ataukah ya pamer merek segala macam ya, branding segala macam tas. Nah, itu sudah tidak sejalan ya dengan tujuan agama itu sendiri, tidak hanya Idul Fitri tetapi agama itu sendiri, bahwa yang terbaik itu tidak senantiasa dimaknai untuk kemudian itu baru, yang kedua untuk dipamerkan, tapi bagaimana kita menghargai, merayakan Idul Fitri ini dengan hal-hal yang lebih substantif, yang lebih khidmat ya. Misalnya apa yang substantif itu yang ya silaturahim tadi, silaturahim, mengunjungi kerabat, tetapi memang ajang itu tidak dijadikan ajang untuk pamer, flexing, tetapi untuk menanyakan kabar, untuk menanyakan keadaan. Nah, nanti di situ kan muncul peluang-peluang macam-macam ya, kayak gitu-gitu hal yang senantiasa harusnya kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah, pemirsa dan Ustadz nih, kita juga masih ada satu video dari pertanyaan netizen, satu lagi nih. Langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal dari Depok. Pak Ustadz, izin bertanya, saat Ramadan kita mampu menahan hawa nafsu dan rajin beribadah. Bagaimana agar kita tetap istiqomah dan menang melawan hawa nafsu meski Ramadan dan Idul Fitri telah usai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Iqmal Ustadz. Dia menanyakan, saat Ramadan kita mampu menahan hawa nafsu dan rajin beribadah. Nah, gimana agar kita tetap konsisten Ustadz setelah Idul Fitri telah usai Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama-tama tentu saja berdoa ya. Kita dituntun ya untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam konsisten, dalam mudawamah, dalam istiqomah, dalam beragama, dan itulah inti dari agama itu sendiri gitu kan. Agama kalau nggak ada konsistensi, kalau nggak ada keistiqomahan, maka tidak jadi agama, dia akan random gitu ya. Orang akan baik hari ini, maka buruk besoknya, kayak gitu kan. Muslim siang, kafir malam gitu kan. Itu nggak istiqomah, dan itulah justru itu bukan agama. Jadi agama yang mudawamah gitu, yang ada artinya itu yang mudawamah, yang konsisten. Jadi ya, tetapi memulai jadi baik itu perlu disegerakan ya. Misal jangan takut nggak istiqomah, tapi mulai aja dulu gitu ya. Ketika mulai, orang nanti timbullah faktor-faktor yang lainnya. Misalkan Ramadan ini mengapa orang begitu semangat? Karena kan memang atmosfernya, lingkungannya, suasananya kan mendukung. Mengapa suasananya mendukung? Ya karena banyak temannya gitu ya. Artinya memang disyariatkan secara sistem bahwa nuansanya adalah orang pada puasa semua gitu kan. Nah, setelah selesai bulan Ramadan, karena masih ada puasa sebenarnya, puasa yang sunnah, Senin Kamis. Mengapa itu berat? Karena nggak semua orang puasa. Betul. Nah, disitulah tantangannya memang. Jadi faktor internalnya, kita motivasinya agar selalu dijaga seperti apa. Nah, kalau kita mau jaga adalah tentu saja motivasi itu perlu ada faktor eksternalnya juga. Eksternalnya apa? Sebagaimana kita dibahas di awal, misalkan dari hal yang bisa kita lakukan adalah keterpaparan kita, exposure kita di dalam dunia digital ini, kita bangun ekosistem yang mendukung kepada hal-hal baik begitu. Itu. Jadi kita buka HP yang keluar hal-hal baik gitu ya. Kita buka laptop yang keluar hal-hal baik. Nah, itu mendukung. Kenapa? Ya sesuatu yang misalkan kita tidak sengaja gitu ya. Tetapi yang muncul itu berarti kan itu memang algoritmanya jalan bahwa itu kita diarahkan menuju kebaikan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua lagi-lagi adalah bagaimana kita berkumpul, bergaul dengan orang-orang baik pula gitu. Secara tidak hanya ruang daring gitu ya, tetapi luring gitu, di luar jaringan, maksudnya yang offline gitu. Itu harus menjaga. Teman-teman juga perlu teman-teman yang baik gitu kan, hadir misalkan forum-forum pengajian, pengkajian itu bagian daripada itu, sehingga ritme Ramadan ini tidak lepas, momentumnya tidak lepas gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Nah, Ustadz boleh kasih pesan untuk pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini, Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya yang bagaimana kita seorang muslim diminta untuk tidak sekedar merayakan bagaimana kita sebelumnya selama sebulan penuh berpuasa kemudian berbuka,
Tetapi lebih dari itu, Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita bahwa kita masih dilahirkan, bahwa kita masih ditetapkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam. Karenanya keadaan keimanan kita, keislaman kita itu senantiasa dibuktikan dengan rasa syukur kita. Rasa syukurnya adalah senantiasa menuju la'allakum tattaqun, ketakwaan yang tidak hanya berhenti pada Hari Raya Idul Fitri saja, tetapi sepanjang tahun bahkan seumur hidup kita. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya kepada pemirsa TVmu. Nah, pemirsa TVmu, terima kasih banyak telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan aku, Anelis Larasati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.